Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yosua pasal 7 ayat yang ke-21. Kita akan baca dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di antara barang-barang yang kita rebut, saya melihat sehelai jubah yang bagus sekali buatan Babilonia, juga perak kira-kira 2 kilogram dan sebatang emas setengah kilogram lebih. Saya ingin sekali memiliki barang-barang itu. Maka saya mengambil dan menyembunyikannya di dalam tanah di kemah saya. Peraknya berada di bawah sekali. Mengendalikan keinginan. Jemaat Tuhan yang terkasih, keinginan artinya sebuah perasaan dalam diri yang ingin memiliki sesuatu. Keinginan itu sendiri ibarat dua mata pisau bagi kita. Karena jikalau keinginan itu mampu kita kontrol dan kendalikan, maka itu akan berdampak baik bagi kehidupan kita. Tapi jikalau keinginan itu tidak dapat kita kontrol, maka itu akan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan kita. Saudara, dalam teks yang kita baca hari ini mengisahkan tentang Akan yang melanggar perintah Tuhan dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan, yang tidak boleh mereka ambil ketika mereka mengalahkan kota Yeriko. Di dalam Yosua pasal 6 ayat 19 itu dikatakan bahwa emas, perak, barang-barang tembaga, besi, semuanya harus dikhususkan untuk Tuhan, dibawa ke dalam rumah Tuhan. Tapi ternyata Akan tidak mengindahkan perintah Tuhan. Dia justru mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Mengapa demikian? Karena Akan menginginkan barang-barang tersebut. Dan akibat dari perbuatan Akan ini, maka bangsa Israel akhirnya kalah saat mereka berperang melawan penduduk kota Ai. Bahkan ada 36 korban yang ada atau jatuh dari pihak bangsa Israel. Lebih daripada itu juga akibat dari perbuatan Akan ini, keluarganya bahkan dirinya sendiri pun menjadi korban dari perbuatannya. Saudara, dari kisah Akan ini kita bisa belajar bahwa pentingnya bagi kita untuk mengendalikan keinginan kita. Bila tidak dikendalikan keinginan-keinginan kita, maka akan semakin menyeret kita dan akan mengakibatkan membuat kita jatuh ke dalam dosa yang sangat membahayakan kita. Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai ayat 15 menasihatkan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara yang terkasih, memiliki keinginan itu tidak salah. Akan tetapi, kiranya segala keinginan yang kita miliki, kita harus sejalan dengan firman Tuhan, sejalan dengan kehendak Tuhan. Bawalah segala keinginan hati kita kepada Tuhan, dan biarlah semua itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, marilah kita membawa segala keinginan hati kita kepada Tuhan, dan biarlah itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali belajar tentang pentingnya mengendalikan keinginan-keinginan kami. Karena jika keinginan kami tidak dikendalikan oleh Tuhan, maka akan membawa kami jatuh dalam dosa dan akan merugikan diri kami. Tuhan menolong kami untuk bisa belajar dari hal ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.